Ya, assalamualaikum Kang. Samprazan, hari ini kita Waalaikumsalam. akan membicarakan tentang koneksi yang masih Ya, ada hubungannya dengan kesadaran. Nah, apa sih koneksi itu? oke. Koneksi itu hubungan lah ya. Hubungan atau keterhubungan. Nah, koneksi apa nih yang mau diomongin? Emang Koneksi. ada berapa koneksi Kang? Ya kan secara besar ada dua, ada koneksi pada diri sendiri, ada koneksi di luar diri kan gitu. Yang dalam diri dulu Yang deh. dalam diri bentuknya adalah kesadaran, apa namanya? Bentuknya adalah memperhatikan diri sendiri, atau terhubung dengan diri sendiri, menyadari diri sendiri. Nah itu koneksi dengan diri sendiri sehingga tercipta kesadaran tentang diri sendiri. Itu pasti diawali dari terhubung dulu dengan diri sendiri. Nah, contoh orang yang tidak terhubung dengan diri sendiri, orang lamun. Dia pikirannya kemana gitu, tidak terkoneksi pada diri sendiri. Caranya untuk terkoneksi dengan diri sendiri adalah masuk ke dalam diri, pikirannya dimasukkan ke dalam diri. Rasa dan pikiran dimasukkan ke dalam diri, itu terhubung dengan dirinya. Itu caranya ya. Yaitu dengan memasukkan pikiran dan perasaan ke dalam dirinya untuk memperhatikan dirinya. Itu nanti dia terkonek dengan dirinya. Setelah terkonek dia akan menyadari dirinya. Gitu. Nah, kalau ke luar diri, contohnya seperti orang telepon. Dengan jarak berjauhan, kita bisa menyadari keberadaan orang itu. Apa yang diomongkan, apa yang dipikirkan, dan seterusnya. Kan sebelum itu terjadi, kita harus terkonek dulu. Terhubung dulu, nyambung heula pan. Kaditu setelah ada koneksi, dia ngomong, baru kita menyadari apa yang sedang terjadi dengan orang itu. Jadi kesadaran itu merupakan satu kesatuan khusus ya, kesatuan apa ya? Satu kesatuan dengan Enggak koneksi. juga. Tapi koneksi adalah alat untuk terjadi kesadaran. Oke. Koneksi adalah alat. Bisa saja kan telepon nyambung, tapi ternyadar we ada orang mah merhatikan dulu lain. Kan misalkan saya sering ada yang nelpon ke saya sampai sejam kan gue saya diantep ke dia sedang ngomong sorangan. Jahatnya. Tapi tidak cangkil cilina ada yang kedana sajam mah. Kasihan sekali ya. Ya minimal dia sudah merasa didengerin. Ya, tapi gitu lah. Jadi koneksi adalah sarana untuk tercipta kesadaran. Cara membuat koneksi ya perhatikan. Terus hubungkan diri kita dengan itu. Contohnya gimana sih Kang? Misalkan gini deh, Teh Nila mau terhubung dengan lukisan yang di sana, kan perhatikan dulu terus bikin koneksi itu. Caranya bikin koneksi gimana? Ya itu perhatikan dengan baik-baik. Amun dina ieu mah dicantolkeun gitu urang teh. Rasa jeung pikiran orang dicantolkeun ke manehanana. Itu nanti otomatis terkoneksi. Nah, koneksi itu adalah sarana untuk terjadi transfer-transferan informasi. Nanti kita akan jadi sadar. Setelah informasi dari objek itu kita sampai ke kita jadi menyadari si objek itu. Menyadari itu artinya mengetahui dengan pasti objek itu apa, sedang bagaimana, dan seterusnya. Misalkan kita ke patahan ya, sering ya. Saya selalu bilang, awali dengan koneksi kepada diri. Terus koneksikan kepada alam, pada tanahnya. Setelah koneksi pada tanah, kita kan tahu informasi dari tanah, oh begini, 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 begini. Nah, kita jadi menyadari kan kondisi tanah itu. Nah, gitu. Jadi koneksi adalah sarana untuk terjadinya kesadaran. Tanpa koneksi tidak akan ada kesadaran. Gitu. Jadi berarti ya kan sebenarnya mah koneksi ke dalam diri itu harus bersamaan dengan koneksi keluar juga ya. Ya nggak harus bersamaan. Soalnya kan kalau misalnya nggak bersamaan kayak koneksi dalam diri gitu kan pada saat ada orang manggil kita berarti tidak menyadari dong. Ya memang bisa begitu, tapi apakah harus selalu bersamaan? Ya nggak juga. Cuma nanti secara otomatis kalau kesadaran atau koneksi kita bisa lebih luas lagi, ya otomatis itu mah. Gitu otomatis ke diri sendiri kita selalu terhubung, keluar diri juga terhubung. Gitu karena terhubung memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi. Setelah dapat informasi kita menyadari kan begitu.
koneksi ya. Selain koneksi ke dalam diri dan keluar tuh ada koneksi lain nggak sih, Kang? Nggak ada kan unsur cuma dua, di dalam dan di luar. Nah, ada aja di mana deh? Iya. Cing sadar. Kumaha tuh kumaha. Maksud saya tuh gini, misalnya kan terkoneksi dalam diri nih, terus kita pengen ini dapat itu ya memang itu jadi. Nah, di nyari ngobrol naon ada apa Baliut. Kita mikiran naon tadi tuh. Sadar kepikiran sorangan kan tuh. Ada lagi kan kira tips-tips yang bisa tetap terkoneksi. Wah, eta paling sebel saya kalau orang minta tips-tips. Artinya dia tuh ingin yang singkat, padat, mudah. Terus soalnya hesenya. Gitu. Jadi jangan terbiasakan manja begitu gitu. Karena segalanya itu harus diawali step by step dan continue. Gitu. Jadi nggak ada istilah tips yang tiba-tiba cring jagoan gitu. Kalau tau ada, saya mau almernya ho gitulah rek naon. Dan memang kemungkinan tidak ada ya. Karena ya itu, karena kesadaran kan seperti obrolan selanjutnya harus diawali dengan oh iya sebelumnya kan mau dulu. Setelah mau perhatikan. Nah, di proses perhatikan itu tercipta hubungan. Ya si koneksi itu. Nah, setelah transferan data baru tahu. Itu namanya sadar. Nah, supaya sadar terus, ya perhatikan terus, bikin koneksi terus sadar terus. Kan gitu. Sampai kapan? Ya semaunya. Mau udahan bisa, mau lanjut bisa. Gitu. Jadi ada nggak cara yang instan? Mending entong. Dan walaya cara instan. Tetap harus berproses. Nah itu kita belum ngomongin tugas-tugas manusia ya. Ini baru kesadaran sama koneksi lah. Gitu. Dan itu pun masih jadi PR ya. Iya, makanya di kelompok RA ini saya ajarkan hal-hal yang sangat dasar untuk mendukung tugas kita. Yaitu kesadaran, koneksi, selanjutnya nanti energi. Gitu. Dan semuanya tidak ada yang instan. Ya, betul. Gitu. Sok, nanti. Iya ya. Ya untuk koneksi cukup jelas. Kenapa? Ya. Jelas apanya kok sedikit amat. Padahal saya belajar koneksi itu puluhan tahun. Ya, ini enak amat tiba-tiba jelas. Puluhan tahun, tapi kan secara garis besar tadi kan Norvi sudah. Ya udah ngerti lah ya bahwa sok coba saya tanya. Kan ngaku jelasnya. Kita ditanya. Bagaimana cara terjadi koneksi? Bagaimana? Kan tadi omong jelas. Itu dari mengamati. Memperhatikan, bukan mengamati ya, memperhatikan. Dengan memperhatikan kan kita jadi secara langsung dan tidak langsung kita terkoneksi. Terhubung. Dengan sesuatu yang diamati itu. Terus? Ya itulah akhirnya terjadi koneksi kan, karena ada keterhubungan itu. Ya, good. Jadi intinya untuk terjadi koneksi kita harus memperhatikan ya. Memperhatikan, terus setelah itu cantolin pikiran dan perasaan kita ke objek tersebut untuk terus bisa memperhatikan. Sampai menemukan apa yang kita. Ya, sampai terjadi tuker-tukeran data lah kasarnya gitulah. Sampai kita mendapatkan data tertentu, itu kan kesadaran. Nah ini Kang, ya pengalaman pribadi ya, saya kan belajar terkoneksi dengan diri sendiri lah, jangan alam dulu ya. Nah itu kadang-kadang dapat informasi tuh sekilas udah gitu teh kok, ya mungkin saya kurang nyantol apa gimana ya, kalau tiba-tiba ada ide udah gitu hilang. Ya terus aja perhatikan terus, jadi koneksinya diperkuat. Kalau koneksi gini deh, pernah nelpon lup-lup tuh. Ya, kayak gitu. Kayak gitu berarti kan apa yang salah? Koneksinya kurang kuat. Kalau koneksi kuat kan, jangankan cuma ngomong, video call ada gambar kita bisa jelas. Gitu kan? Ya, kalau untuk terkoneksi ya kan. Bentar dulu. Itu pertama kalau ngomongin sinyal.
Tapi kalau ngomongin informasi jelas tidak jelas itu juga nanti ada hubungannya dengan kemampuan, pembiasaan otak untuk menerima data, mengolah data dan seterusnya. Itu juga perlu kontinuitas latihan. Misalkan kieu lah, HP yang belum bisa dipakai video call mau sinyalnya sebagus apa kan nggak bisa video call. Iya. Ya, koneksinya udah kuat, tapi otak kita belum bisa membacanya, ya tetap aja kegerendegan. Nah, pertanyaannya bagaimana biar bisa? Ya terus saya dilatih otaknya biar bisa baca. Bagaimana cara ngelatih otaknya? Sering-sering dipakai gitu. Apa ada latihan khusus nggak sih untuk memperkuat sinyal gitu? Lakukan terus menerus lah ngasih pokok nama. Dia kan katanya harus nyalur hawa panas ke kepala, apakah itu juga bisa gitu? Ya bisa aja. Cuman rek disalurkan sampai 24 jam. Ge hari tara dilatih mah nyangger gitu. Ya ini kieu lah. Katanya kan menyalurkan ke otak bisa mengaktifasi silotek, bisa lebih cerdas kan? Oh. Memang menyalurkan ke kepala doang terus tiba-tiba nyaho rumus persamaan kuadrat. Ya enggak, tetap aja harus ada latihannya. Gitu. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali mencoba dan terus melakukannya. Membiasakan diri itu mah karena belum terbiasa aja. Ya, karena belum terbiasa, akhirnya otak kita juga masih belum mampu lah. Gitu aja. Koneksi penting sekali, amat sangat penting koneksi itu. Makanya menjadi ajaran pokok di RA itu. Harusnya koneksi dulu, kesadaran, baru energi. Kenapa energi yang terakhirnya? Nantilah pas kita ngomongin energi, bisa bahasnya gitu. Karena yang paling penting adalah kemampuan membuat koneksi. Itu paling penting menurut saya. Karena itu adalah dasar dari kesadaran. Atau syarat mutlak terbentuknya kesadaran. Tanpa koneksi tidak akan pernah ada kesadaran. Mau nyadarin apa orang terhubung aja enggak. Gitu. Misalkan kita mau menyadari tubuh kita sendiri, wong lagi ngalamun, mau nyadari apa? Kita misalnya asam urat udah tinggi, sadar nggak asam urat udah tinggi? Rata-rata sadar setelah ada sakit. Kenapa gitu? Ya karena nggak terkoneksi dengan tubuh, nggak pernah merhatiin tubuh kan? Nah itu. Gitu. Jadi koneksi adalah basic banget. Setelah itu baru kesadaran. Berarti koneksi dulu ya harusnya. Koneksi dulu, kan dari dulu kita latih koneksi dulu dengan dirinya dulu. Gitu. Dengan cara memperhatikan tubuhnya. Gitu. Sok, lanjut. Apa lagi ya? Mungkin koneksi juga salah satu syaratnya yaitu harus mau dulu terkoneksi ya kan? Iya. Kalau nggak mau ya gimana sih gimana? Ceritanya. Ya sama, semua harus diawali dengan kemauan. Iya. Terkoneksi, oke. Sok, apa yang kepikiran? Ya intinya mah harus terus dan latihan terus dan dipakai terus ya, nggak ada cara lain. Nah, gimana lagi itu? Iya. Ayo ngahulang. Biasa hari pas ditaruh sok bingung, hari pas tuh ditaruh sok seueur pertanyaan gitu. Mun sok, ayo mah naros teh ulah curhat. Oke. Kalau kita mau terkoneksi kepada sesuatu, syaratnya apa? Memperhatikan tadi kan. Berarti harus tahu yang diperhatikan dong. Iya. Minimal di sana. Tempatnya di mana. Dan seterusnya ya. Nah, itu perlu dipelajari juga tuh. Jangan sampai kita mau terkoneksi dengan jantung tapi merasakan tuur, itu rada jauh. Posisinya gitu. Iya, dirasakan dulu, diperhatikan, nah, dan nanti terbuat koneksi, lama-lama terjadi hubungan, baru ada kesadaran.
Kalau merasakan doang itu kesadaran belum, Kang, belum kalau menurutku, karena kita belum tahu dengan pasti. Berarti kalau kita memperhatikan aja juga belum terkoneksinya? Belum tentu. Gitu. Kalau sudah memperhatikan dan benar-benar terhubung dengan yang diperhatikan, itu udah ada koneksi dan biasanya sudah baru ada data-data. Gitu. Jadi kalau apakah sebelum ada data tuh berarti apakah artinya kita belum terkoneksi? Apa gimana? Bisa jadi. Belum terkoneksi sehingga ibaratnya telepon belum diangkat lah gitu. Ayo nges nyambung mah, tapi belum diangkat gitunya. Nah, gimana kalau misalnya pada saat merasakan jantung, terus kita merasa ada data tentang jantung, tapi kita tuh tidak yakin gitu dengan data yang itu kan? Ya terus perhatikan sampai yakin, aduh ya di rumah. Maksudnya mengkomparasinya bahwa itu benar rasaan, apakah memang itu data yang akurat? Ya kalau tidak punya pembanding berarti kan kejadian misalkan memperhatikan jam ini, nanti perhatikan selanjutnya, gitu aja, terus aja. Kecuali kalau memang ada alat yang bisa dipakai untuk komparasi. Misalkan dulu saya pernah di sebuah rumah sakit lah. Saya nerapi pasien di rumah sakit, tiba-tiba di sana saya ditantang, gitulah sebut saja ya, untuk mendeteksi tekanan darah seseorang. Ya, saya coba deteksi. Kan terhubung dulu dengan tubuh si orang dong. Nah, kemudian saya mengeluarkanlah angka sekian per sekian. Nah, menurut feeling saya ya, keterkoneksian saya, data saya yang dapat gitu. Terus diceklah sama pak dokternya dengan alat. Dan hasilnya alhamdulillah sama. Gitu. Nah, kalau ada cara begitu silakan aja. Tapi kalau enggak ya memang kita perbandingkan per kesempatan sampai kita menyimpulkan oh ya benar ini gitu. Berarti kontinuitas. Iya, kontinuitas itu sangat penting, konsistensi juga sangat penting. Oke ya, soalnya takutnya gini, untuk pemula seperti saya, ya, teman-teman yang lain mungkin rasaan itu suka jadi bahan apa ya? Bahan julitan lah gitu, rasaan gitu. Padahal julitan itu cuma maksudnya gini. Jadi saya menyampaikan data seperti ini, terus si B menyampaikan data seperti itu. Itu ada perbedaan. Si eta mah rasaan gitu, terasa. Jadi kan akhirnya yang disebut rasaan itu jadi nggak pede untuk menyampaikan data. Ya memang sih, itu bisa aja terjadi. Makanya terus saja karena data, validasi data itu kan sangat tergantung dari koneksinya sebagus apa. Yang kedua prosesornya sebagus apa. Gitu kan? Belum tentu masalah koneksinya udah bagus banget tapi otaknya belum bisa baca, ya masih repot. Atau otaknya sebenarnya bisa baca tapi koneksinya yang lup-lup, ya masih repot juga gitu. Makanya ya terus. Ya makanya saya tuh pengen tahu bagaimana membedakan bahwa itu data itu valid atau rasaan gitu kan. Ya sampai harus sampai terbukti. Nah, ini ada satu lagi ya. Untuk bisa terkoneksi, biasanya kalau dengan di luar tubuh ya, itu harus menyamakan frekuensi dulu dengan si objek. Gitu. Pernah kan satu hari di waktu kita melakukan penguatan molekular di daerah deket Boska, inilah yang ada lebah itu, diskusi dengan lebah itu, kan itu karena persamaan frekuensi saya dengan dia, akhirnya bahasa idenya nyambung telepatinya, gitu. Tapi memang dicoba lagi di kesempatan lain karena entah sayanya atau dianya yang tidak mau menyamakan frekuensi, jadinya rada susah, gitu. Nah gitu, jadi intinya itu kita harus berusaha kalau kita ingin mengkoneksikan diri, kita harus menyamakan frekuensi biar terjadi tukar-tukaran data itu. Berarti kita benar-benar harus terfokus pada objek yang akan dihubungkan. Iya, betul, dan nggak boleh dulu. Kita harus mengikuti frekuensinya. Dan itu otomatis sebenarnya. Itu sebenarnya otomatis.
Pantesan, ya kan saya suka berusaha untuk terkoneksi dengan luar diri ya supaya saya mendapatkan data. Cuman saya memang tidak memfokuskan kemana saja. Jadi ke salah satu fokus gitu. Cuman eh, berusaha terkoneksi aja ke semuanya. Ya akhirnya saya tidak mendapatkan data apa-apa. Itu mungkin kesalahan saya ya pada saat terkoneksi. Ya, memang untuk level-level kita mah mending terfokus kita mau terkoneksi dengan apa gitu. Okay. Mending kayak gitu dulu lah. Dengan kemampuan otak, kemampuan koneksi yang segitu-gitunya gitu. Lebih baik difokuskan ke salah satu objek gitu. Jangan banyak objek, makin sulit juga kan gitu. Iya, kalau pada saat Kang Rocky meminta kita untuk terkoneksi dengan tanahnya, terus diminta testimoni ya selama ini saya bisa menjelaskan gitu dengan data yang saya dan dikomparasikan dengan teman-teman ada kesamaan juga gitu. Kalau pada saat terkoneksi dengan keseluruhan, saya mungkin waktu itu masih ini ya, belum. Ya pelan-pelan lah. Ya sambil mengasah otak itu supaya dia makin tajam lah menganalisa, makin pandai membaca dan seterusnya. Tapi ya memang yang namanya koneksi itu di awal dari mau, kemudian memperhatikan dan menghubungkan diri. Nah, menghubungkan diri itu prosesnya adalah menyamakan frekuensi. Taunya frekuensi gimana, Kang? Kalau kita sudah memperhatikan itu biasanya tahu tuh secara otomatis kan. Oh ini segini. Sering ke ucing ya ke ucing. Koneksikan. Set. Nanti oh frekuensi mainnya digitu ikutin aja. Biarkan kita yang mengikuti dia. Bukan kucing yang harus ngikutin frekuensi kita, ada repot oke gitu. Nah setelah itu cobalah ngobrol gitu. Makanya ada orang yang terhubung dengan singa ya dia nggak digigit ya ketemu juga gitu kan gitu karena frekuensinya udah sama gitu. Tapi dengan singa yang lain bisa nggak? Ya belum tentu juga kan. Gitu. Ya jangan jauh sama singa lah, sama kucing aja, kucing di luar sama kucing di rumah kan beda koneksinya. Yang diurus sama yang nggak diurus kan beda. Ya itu karena keterhubungannya beda. Gitu. Jadi otak kita sudah terbiasa menyamakan frekuensi dengan si binatang tersebut. Binatang tersebut juga terbiasa menyamakan frekuensi dengan kita. Jadi terjadi hubungan yang baik ya, komunikasinya bagus. Akhirnya tuker-tukeran datanya juga nyambung. Gitu, bagus. Ya akhirnya ya enak. Telepatinya jalan karena gitu. Ya. Jadi koneksi udah jelas nih. Apa coba? Keterhubungan. Iya, yang diawali dengan memperhatikan. Perhatikan. Terus setelah itu mengamati, menyamakan frekuensi, baru nanti terjadi koneksi. Baru setelah itu baru akan ada data yang kita terima. Nah, baru di situ ada kesadaran. Atau kita menyadari tersebut atau menyadari objek tersebut yang disebut menyaksikan itu. Bersaksi ya. Ya, bersaksi itu. Bersaksi kan harusnya menyadari ya. Ya kalau Anda ada di sana, ada Pak, tapi tidur nggak bisa jadi saksi. Harus terkoneksi dulu, disadari, baru bersaksi. Iya. Kesadaran itulah bersaksi. Jadi kesadaran itulah kesaksian. Gitu. Jadi kesadaran terhadap sesuatu itulah kesaksian kita. Gitu ya. Ya itu contohnya gitu, misalkan ada kasus pembunuhan, ada seseorang di situ, di tempat yang sama dengan kejadian TKP-nya gitu, tapi dia sedang pingsan, ya nggak bisa dijadiin saksi dong, karena dia tidak menyadari, tidak mengetahui dengan pasti kejadiannya, gitu. Ya, hatur nuhun pisan Kang Rocky atas pembicaraan yang luar biasa ini. Yuk sadar yuk terkoneksi yuk kita bersaksi yuk dengan segala hal yang ada di dalam diri kita, ada yang di luar kita dan sekitar kita. Pokoknya mah biasain aja itu ya, biasain aja terkoneksi. Ya step-stepnya tadi lah, mau mengamati, terus kemudian samakan frekuensi, terus cari data. Tuh. Siap Kang, hatur nuhun pisan. Sami-sami. Ya untuk pembicaraan
nanti mudah-mudahan mendapatkan keterhubungan dari runtutan pembicaraan kita yang tadi ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampiasa.